Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mas'ul di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tag-tag yang ada di HTML atau tag HTML. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal dengan struktur HTML. Strukturnya seperti ini. Yang pertama adalah HTML. Kemudian di dalam HTML ada yang namanya head dan juga body. Nah, head ini berfungsi untuk meletakkan script yang tidak akan tampil di browser. Kemudian body adalah tempat di mana script atau tulisan ini akan ditampilkan di sebuah browser. Begitu. Saya sudah membuat index.html ini. Kemudian saya coba buka, kita refresh, masih kosong. Gitu. Oke. Kita lanjut yang pertama. Yang pertama adalah title. Title ini berfungsi untuk memberikan judul di sebuah tab pada browser. Kita lihat dulu untuk file yang sudah kita buka tadi. Untuk judul di sini masih belum ada atau sembarangan, defaultnya seperti ini. Kemudian di sini kita beri judul yaitu pengenalan tag HTML. Kita save. Ketika kita sudah mengetikkan pengenalan tag HTML di dalam tag title, kemudian kita refresh. Nah, judul akan berubah seperti ini. Ini adalah fungsi dari tag title ini. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih ke body. Yang paling sering digunakan untuk membuat judul. Nah, di suatu halaman web, yang pertama atau yang paling sering digunakan adalah judul. Untuk membuat judul kita bisa menggunakan ini, H1. H1. H atau heading. Begitu. Heading itu tidak hanya satu, tetapi ada juga H2, H3, dan H6 sampai H6. Gini. H5, H6. Apa bedanya H1, H2, H3, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menuliskan ini. Nah, sudah kita ketik semua, kemudian kita akan melihat perbedaan dari H1 sampai H6 ini. Kita refresh. Nah, perbedaannya seperti ini. H1 adalah heading dengan ukuran paling besar. H2 semakin mengecil dan semakin mengecil seperti ini. Ini adalah heading. Yang paling sering digunakan adalah H2. Jadi kita hanya akan menggunakan H2. Yang lain kita hapus. Oke, sudah. Ini adalah heading. Kemudian ada yang namanya paragraf. Paragraf ini ditandai dengan tag P seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tuliskan paragrafnya. Ini adalah tag paragraf. Nah, seperti ini. Ini adalah heading, kemudian ini adalah paragrafnya. Apakah semua tulisan wajib menggunakan paragraf? Tidak. Tentunya penggunaan paragraf ini disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan paragraf ini biasanya digunakan untuk menampilkan kalimat yang panjang. Misalnya ada berita atau artikel. Nah, setiap paragraf bisa menggunakan ini. Kemudian kita lihat
jika tidak menggunakan paragraf, apakah bisa tampil? Kita coba. Ini tulisan tanpa paragraf. Nah, sama. Jadi kalian bisa menggunakan paragraf ataupun tanpa tag paragraf. Bedanya di mana? Perbedaannya adalah kita bisa menyeting atau memberikan opsi di paragraf ini. Misalnya saya ingin tulisan ini menjadi rata tengah. Tinggal memberikan option seperti ini. P line center. Kemudian kita refresh. Nah, akan berubah di tengah. Tetapi jika tidak menggunakan paragraf, tidak bisa disetting apakah mau rata tengah, rata kanan, ataupun rata kiri. Seperti itu. Misalnya kita ingin rata kanan, tinggal diubah, nah kemudian menjadi rata kanan seperti itu. Ini juga bisa. Untuk judul biasanya kan rata tengah. Nah, untuk judul kita setting rata tengah, kemudian untuk paragraf juga kita setting rata tengah, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Ini adalah H2, kemudian ini adalah paragraf. Saya besarkan dulu. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan heading dan paragraf disertai dengan option yang tersedia. Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan tentang BR, kita akan mencoba lagi. Misalnya di dalam paragraf ini, saya akan membuat kalimat lagi. Ini adalah tag paragraf. Ini adalah kalimat kedua. Di dalam tag paragraf dengan rata tengah, saya membuat dua kalimat. Yang pertama adalah ini adalah tag paragraf. Yang kedua ini adalah kalimat kedua. Kita lihat tampilannya seperti ini. Rata tengah. Kemudian bagaimana jika saya ingin membuat kalimat yang kedua ini ada di bawah? Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tag paragraf lagi, tetapi ada cara yang cepat yaitu dengan memberikan tag BR. Seperti ini. Tag BR ini berfungsi untuk memberikan atau berpindah garis. Atau di dalam Microsoft Word itu adalah kita memberikan enter. Begitu. Loh, kenapa nggak langsung enter aja, Pak? Nggak seperti ini. Ini kan sudah pindah, beda baris. Meskipun di text editor ini berbeda baris, tetapi ketika kita lihat di sini, ini masih dalam satu baris seperti itu. Jadi untuk membuat baris atau berpindah baris kita menggunakan tag BR. Nah, seperti ini. Setelah kita tambah tag ini, kemudian simpan dan kita refresh. Nah, maka di kalimat pertama dan kalimat kedua ini menjadi berbeda baris. Begitu, ini adalah contoh dari penggunaan tag BR. Selanjutnya yaitu tag HR. HR ini digunakan untuk membuat garis, yaitu garis horizontal. Kita coba di sini. HR. Kita ingin membuat heading ini, kemudian ada barisnya. Kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah H2, kemudian ini HR, dan ini adalah paragrafnya. Gitu. Ini adalah contoh penggunaan dari HR. Pak, kalau misalnya saya hanya ingin membuat teksnya itu yang di garis bawah adalah kata-kata tertentu, apakah bisa? Bisa. Untuk membuat garis bawah atau underline, kita bisa menggunakan tag U. Bagaimana penggunaannya?
Untuk penggunaan tag U ini bisa kalian pilih apakah mau satu kalimat atau beberapa kata atau hanya satu kata. Misalnya saya ingin membuat underline di kata paragraf ini. Nah, maka kita buat seperti ini. Tag yang digunakan adalah U, kemudian tutup dengan U lagi. Gini. Jangan lupa untuk tag buka dan tag tutup perbedaannya ada di slash-nya. Nah, ini saya sudah membuat kata paragraf ini menjadi underline atau garis bawah dengan menggunakan tag U. Kita lihat, kita refresh. Nah, seperti ini. Jika HR ini membuat garis full dari kiri sampai ke kanan, tag U ini hanya membuat garis atau garis bawah di kata atau kalimat yang kita pilih. Gitu. Kemudian ada lagi yaitu huruf miring. Nah, untuk huruf miring kita menggunakan tag I atau italic. Seperti ini. Nah, tag I atau italic ini membuat huruf yang kita pilih menjadi miring. Misalnya adalah kata tag ini saya update dengan tag I. Kemudian kita save dan kita refresh. Maka tag menjadi miring hurufnya. Gitu. Tag ini juga sama dengan U, bisa satu kalimat, bisa satu kata, tergantung keinginan kita. Misalnya saya akan pindah ke sini untuk I. Jadi ini adalah tag harusnya menjadi miring. Kita coba refresh. Nah, ini adalah tag paragraf. Ini adalah tag yang saya buat miring karena diupdate dengan tag I atau italic. Selanjutnya yaitu ada tag yang namanya bold atau huruf tebal. Misalnya satu kalimat ini saya akan membuat tebal. Caranya bagaimana? Caranya update kalimat ini dengan tag bold. Apa tag bold? Tag bold yaitu tag strong. Seperti ini. Nah, strong ini adalah tag untuk membuat kalimat yang kita pilih menjadi tebal. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tag paragraf, ini adalah kalimat kedua. Di dalam paragraf ini kita bisa memberikan variasi terhadap kalimat-kalimatnya. Bisa underline, bisa italic, dan juga bisa bold. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teks berjalan. Teks berjalan ini kita menggunakan tag marquee seperti ini. Kita coba isi dengan teks ini bisa berjalan. Kita save, kemudian kita refresh seperti ini. Teks ini bisa berjalan. Nah, kemudian teks akan berjalan dari kanan ke kiri. Begitu. Selanjutnya ada small. Small ini berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Kita akan mencoba sebuah kalimat. Coba tag small. Kemudian kita kecilkan kata small ini. Nah, ini dia. Small ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dua kata sebelumnya. Begitu. Jadi ini adalah fungsi dari small, membuat tulisan menjadi lebih kecil dari seharusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita bisa juga membuat garis tengah. Misalnya kalimat ini dicoret. Nah, untuk membuat garis tengah kita bisa menggunakan tag yang bernama strike. Nah, ini strike. Strike ini digunakan untuk
memberikan garis tengah pada kalimat atau pada kata yang kita pilih. Kita lihat. Nah, ini. Kalimat ini dicoret. Begitu. Jadi, strike fungsinya adalah membuat kalimat ini diberikan garis tengah. Gitu. Selanjutnya yang paling sering digunakan yaitu link. Apa itu link? Link adalah hubungan dengan file HTML lain ataupun dengan file yang lain, tidak harus HTML. Misalnya gambar, video, musik itu bisa digunakan dengan link. Link ini menggunakan tag A. Nah, kita coba A seperti ini untuk penulisannya. Kemudian di tengahnya kita berikan kalimat atau kata ini adalah link. Kita refresh. Pak, itu kan link, kenapa nggak bisa diklik? Nah, tidak bisa diklik karena untuk link ini harus diberikan option terlebih dahulu. Opsinya apa? Opsinya kita taruh di sini. Untuk memberikan opsi link ini terhubung dengan mana, kita menggunakan option href. Begitu. Kemudian misalnya nama filenya adalah berita.html. Nah, dengan begini ketika kita mengeklik kalimat ini adalah link, maka kita akan menuju atau membuka berita.html. Kita coba, kita refresh. Nah, setelah diberikan href, kemudian berubah menjadi warna biru dan bisa diklik. Kemudian kita klik. Nah, tidak ada karena memang kita belum membuat file berita.html. Ada lagi, ketika kita ingin membuat link, tetapi link tersebut terbuka di tab yang baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memberikan opsi target. Begini, ada blank, parent, self, dan top. Untuk membuat link terbuka ke tab baru, kita menggunakan blank seperti ini. Targetnya blank, kemudian kita refresh dulu. Kita klik. Maka akan membuka tab baru untuk membuka link tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya, yaitu button. Button ini adalah sebuah tombol. Tombol yang di tengahnya bisa kita berikan kalimat. Tombol. Kita refresh. Nah, seperti ini. Membuat menjadi tombol. Pak, tapi kok itu diklik nggak kenapa-kenapa ya? Nggak ada efeknya. Nah, karena kita belum memberikan opsi di sini. Untuk tipenya bisa ada button, ada reset, ada submit. Nah, ini tergantung penggunaannya. Apakah digunakan di form atau digunakan secara standalone atau individu. Nah, untuk form nanti saya jelaskan lebih lanjut, tetapi untuk sekarang ini saya mencoba untuk tipenya adalah button biasa. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya pengurutan atau list data. Untuk membuat list data ada dua, yaitu ada menggunakan OL dan ada UL. Apa itu bedanya? OL adalah singkatan dari ordered list, kemudian UL adalah unordered list. Nah, kita lihat dulu cara penulisannya. Untuk cara penulisannya sama persis. Di dalam OL ini ada yang namanya LI atau listnya. Misalnya ini list pertama, kemudian ada juga list kedua. Kita lihat dulu di OL. Ini list pertama, ini list kedua. Kemudian kita refresh seperti ini. Angka 1 dan angka 2 ini otomatis dibuat atau di-generate oleh browser dengan kita menuliskan OL ini dan LI ini.
Kemudian kita coba untuk UL, kita copy karena penulisannya sama. Kita refresh, kita lihat bedanya. Nah, bedanya di sini. Jika OL ini keluarnya adalah angka, UL ini keluarnya adalah simbol. Seperti ini. Itulah bedanya antara OL dan UL. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba tag IMG atau image. Begini. Image ini tidak mempunyai tutup sama seperti HR dan BR. Untuk penggunaannya, kita harus mengetahui sumber gambarnya terlebih dahulu. Bisa dari link yang ada di internet, bisa juga lokal yang ditaruh bersama dengan file HTML tersebut. Kita akan mencoba untuk menggunakan link yang sudah ada di internet. Misalnya adalah begini. Saya akan menampilkan logo SMK Negeri 2 Semarang. Cara penulisannya seperti ini. IMG, SRC ini source. Kemudian di dalam source ini kita masukkan linknya. Atau juga bisa nama filenya jika file tersebut berada di satu folder dengan file HTML yang dibuat. Gitu. Kita coba dengan menggunakan link yang ada di internet. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil logo dari SMK Negeri 2 Semarang. Pak, tapi itu sepertinya terlalu besar. Nah, kita bisa merubah lebar dari gambar ini dengan menggunakan opsi width. Kita misalnya di sini akan menggunakan lebar 100 pixel, kemudian kita refresh. Nah, kemudian ini akan berubah menjadi 100 pixel lebarnya. Selain width, kita juga bisa memberikan option height atau tinggi. Misal kita menggunakan tingginya adalah 200 pixel seperti ini. Kemudian kita refresh, maka logo berubah ukuran menjadi lebar 100 pixel dan tingginya adalah 200 pixel. Kemudian yang terakhir yang akan saya kenalkan yaitu komentar. Apa itu komentar? Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada file HTML. Keterangan ini bisa bermacam-macam, misalnya seperti ini. Saya akan memberikan komentar atau keterangan jika paragraf ini adalah paragraf untuk uji coba. Nah, kita ketik seperti ini. Nah, ini adalah tag komentar. Kita kemudian bisa memberikan keterangan di sini. Paragraf ini adalah uji coba. Nah, dengan kita memberikan komentar pada kalimat ini, maka kalimat ini tidak akan ditampilkan di browser. Kita coba. Kita menulis di bawah H2. Kita harusnya di sini, kemudian kita refresh. Nah, tidak akan tampil kalimat yang sudah kita tulis. Bagaimana jika kita menghapus tag ini? Seperti ini. Kita hapus, apakah tampil? Nah, ini. Paragraf ini adalah uji coba, akan tampil. Begitu. Ini adalah untuk penulisan dari tag komentar dan fungsi dari komentar. Baik, untuk penjelasan tag HTML saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak lagi tag-tag HTML yang ada di dalam bahasa pemrograman HTML. Tetapi ini adalah tag HTML yang sering dipakai. Jika ada pertanyaan, silakan bisa komen di bawah atau bisa ditanyakan di grup WA. Gitu. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.